Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Last Trace Corner. Kali ini kita akan membahas materi mengenai sistem regulasi pada manusia. Regulasi ini artinya pengaturan. Jadi di sini kita akan membahas beberapa sistem lagi yang berhubungan dengan sistem regulasi pada manusia. Jadi kurang lebih ada 3 sistem ya yang masuk dalam sistem regulasi ini ya. Jadi sistem pengaturan pada tubuh kita. Yang pertama di sini adalah mengenai sistem saraf. Jadi ini merupakan gambar ya, gambar saraf pada manusia. Jadi semua yang berwarna hijau itu adalah bagian-bagian saraf. Mulai dari kepala sampai kaki ya, ini terbentang saraf-saraf pada tubuh kita. Saraf ini bekerja dengan sangat cepat ya untuk menanggapi rangsangan yang ada di lingkungan sekitar kita. Kemudian yang kedua itu adalah sistem hormon atau sistem endokrin. Jika dibandingkan dengan sistem saraf, sistem hormon ini jauh lebih lambat cara kerjanya dibandingkan dengan sistem saraf. Tapi dia cara kerjanya itu teratur ya, jadi teratur dan berurutan. Di sini di gambar sudah dilihat ya ada beberapa kelenjar yang menghasilkan hormon, semuanya mempunyai pengaruh tersendiri pada tubuh kita. Nah, kemudian yang ketiga itu yang akan kita bahas adalah sistem indera atau alat indera. Jadi alat indera ini berfungsi sebagai reseptor. Jadi di sini kita punya 5 alat indera. Ada indera penglihatan, indera pembau, indera perasa, pendengaran, dan peraba. Nah, ketiga sistem inilah yang akan kita bahas di materi tentang sistem regulasi. Ya, jadi mulai dari sistem saraf yang bekerja sangat cepat, kemudian sistem hormon yang kerjanya lebih lambat. Jadi dia berfungsi untuk mengatur pertumbuhan, keseimbangan internal, reproduksi, dan tingkah laku. Ya, kemudian yang ketiga adalah alat indera. Ini merupakan reseptor rangsangan dari luar. Artinya reseptor itu adalah alat penerima rangsangan. Jadi alat indera lah yang berperan untuk menerima rangsangan, diteruskan ke susunan saraf pusat, kemudian diolah dan selanjutnya tubuh kita akan memberikan tanggapan. Jadi ada 3 sistem yang akan kita bicarakan di sini. Untuk video kali ini saya akan membatasi hanya untuk sistem saraf dulu ya. Jadi silahkan disimak materi selanjutnya ya mengenai sistem saraf. Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe untuk membantu saya membangun channel ini. Nah, kita masuk ke materi yang pertama yaitu sistem saraf pada manusia. Nah, di sini sudah dilihat di gambar ya. Warna hijau ini merupakan sistem saraf yang terbentang mulai dari kepala sampai kaki ya. Jadi semua bagian tubuh kita itu mempunyai sistem saraf. Seandainya ada bagian tubuh pada tubuh kita ya, kecuali rambut barangkali ya, rambut itu tidak ada sistem saraf di situ. Tapi rambut itu tumbuh di kulit kepala, jadi apabila seseorang menyentuh rambut kita, maka kita akan rasakan karena rambut tumbuh pada kulit kepala. Jadi hampir semua bagian tubuh itu ada sistem sarafnya. Ya, jadi makanya begitu ada yang menyentuh atau ada sesuatu yang terjadi pada tubuh, maka dengan sendirinya kita akan merespon karena kita mempunyai sistem saraf. Nah, di sini untuk sistem saraf ini merupakan sistem informasi yang terintegrasi. Dia berfungsi untuk menerima data, kemudian mengolah data dan menentukan respon ya. Jadi dia menentukan respon apa yang harus dilakukan terhadap rangsangan yang diterima. Ini dilakukan untuk kepentingan homeostasis. Homeostasis ini artinya keseimbangan ya. Jadi bagaimana agar tubuh seimbang. Nah, di gambar ini sudah diperlihatkan di sini kita punya 2 sistem saraf pusat. Yang pertama itu adalah otak, kemudian yang kedua adalah sumsum tulang belakang. Ini merupakan saraf pusat pada tubuh kita. Artinya apa? Semua data yang diterima oleh sistem saraf itu akan dikirim ke bagian ini, sistem saraf pusat, yaitu ke otak atau ke sumsum tulang belakang. Nah, bisa dibayangkan bagaimana tubuh manusia tanpa adanya sistem saraf ini. Ya, jadi tubuh kita tidak bakalan bisa berkomunikasi, tidak bisa berinteraksi, dan tidak bisa beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Ya, jadi makanya sistem saraf ini sangat penting bagi tubuh karena selain sebagai sistem regulasi, dia ini merupakan sistem informasi atau sistem komunikasi di dalam tubuh kita. Ada yang sakit di bagian tubuh yang lain, yang menyampaikan adalah sistem saraf. Ya, jadi seperti itulah cara kerja sistem saraf. Nah, di sini ada beberapa hal yang berkaitan dengan sistem saraf ya, istilah-istilah yang akan sering kita gunakan. Yang pertama di sini ada istilah rangsangan. Rangsangan ini biasa juga disebut dengan impuls. Impuls ini merupakan semua penyebab
terjadinya perubahan pada tubuh. Jadi apabila terjadi perubahan pada tubuh itu artinya ada rangsangan ya. Entah itu rangsangan yang diterima oleh indera penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan perasa. Kemudian yang kedua reseptor. Nah, dalam hal ini yang berperan itu sebagai reseptor adalah alat indera. Jadi kita punya 5 ya alat indera. Masing-masing reseptor ini menerima rangsangan yang berbeda. Jadi yang pertama ada mata, rangsangannya adalah cahaya. Lidah, rangsangannya adalah zat kimia yang mencair. Kemudian hidung, rangsangannya adalah zat kimia yang menguap. Kemudian telinga, rangsangannya adalah suara atau gelombang. Kemudian apa lagi ya? Kulit ya, kulit itu rangsangannya adalah sentuhan ya. Jadi kelima rangsangan ini akan diterima oleh alat indera kita, kemudian akan dikirim ke pusat penerima rangsangan, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Nah, di sini untuk rangsangan ya berdasarkan asalnya itu ada 2. Yang pertama ada yang disebut rangsangan dari luar. Rangsangan dari luar itu artinya rangsangan yang datangnya dari luar tubuh kita. Ya, contohnya misalnya ya, bau, rasa misalnya pahit, manis, sentuhan, cahaya, suhu, tekanan, dan lain-lain itu semua datangnya dari luar tubuh. Nah, itu disebut dengan rangsangan dari luar. Kemudian ada juga rangsangan dari dalam. Rangsangan dari dalam ini misalnya lapar, haus, nyeri, ya, dan lelah itu adalah rangsangan dari dalam tubuh. Nah, sel-sel saraf kita ini yang terbentang mulai dari kepala sampai kaki ini disusun oleh sel saraf yang disebut dengan neuron dan neuroglia. Jadi neuron ini adalah sel saraf, neuroglia ini merupakan bagian dari sistem saraf ya, yang berfungsi memberikan nutrisi pada sel saraf agar sel saraf kita tetap bisa berfungsi dengan normal. Fungsi sistem saraf ya. Jadi di sini ada beberapa fungsi ya. Yang pertama itu adalah mengatur organ. Jadi organ-organ dalam tubuh kita itu diatur oleh sistem saraf, makanya sistem saraf ini dimasukkan ke dalam alat regulasi, sistem regulasi. Kemudian di sini untuk apa diatur supaya terjadi keserasian kerja ya. Kemudian fungsi yang kedua itu adalah berfungsi sebagai penerima rangsangan atau menerima rangsang sehingga dia dapat mengetahui dengan cepat perubahan lingkungan yang ada di sekitar kita. Kemudian yang ketiga adalah memberikan dan mengendalikan reaksi terhadap rangsangan yang diterima yang terjadi pada tubuh. Kemudian dia memberikan tanggapan ya. Nah, ini merupakan fungsi umum dari sistem saraf manusia. Nah, di sini kita masuk ke penyusun sistem saraf yaitu sel saraf atau neuron. Di gambar ini merupakan gambar neuron ya. Jadi ini merupakan gambar neuron atau sel saraf. Ini terdiri atas beberapa bagian ya. Yang pertama itu badan sel. Ini yang di tengah ini disebut dengan badan sel saraf. Badan sel ini mengandung inti sel dengan membran yang tipis. Yang warna merah ini adalah inti ya. Jadi ini adalah inti sel. Kemudian selanjutnya ada serabut-serabut saraf. Serabut-serabut saraf itu adalah yang keluar dari badan sel ini. Itu ada 2, dendrit dan akson. Jadi ini disebut dengan akson yang panjang, yang dendrit itu yang ini ya. Jadi ini disebut dengan dendrit yang mirip seperti akar pohon. Kemudian selanjutnya dendrit. Nah, dendrit ini merupakan serabut saraf pendek dan bercabang. Bisa dilihat di sini ya, ini disebut dendrit ya. Dendrit ini yang pertama menerima rangsangan. Dia ini sarafnya pendek, tapi dia bercabang. Kemudian akson atau neurit. Nah, akson ini merupakan serabut panjang. Ini ya, yang ini yang disebut akson. Ini adalah serabut panjang. Dia berfungsi untuk meneruskan rangsangan, ya. Jadi meneruskan impuls dari badan sel ke sel saraf yang lain. Nah, neuron ini mendapatkan suplai makanan melalui sel neuroglia yang menyelubunginya. Nah, selanjutnya di sini mengenai sel saraf ya. Jadi ini gambar lengkap dari sel saraf, bisa diperhatikan bagian-bagiannya. Yang di tengah ini disebut dengan badan sel. Di sini ada nukleus ya, nukleus. Kemudian yang mirip seperti akar pohon inilah yang disebut dengan dendrit. Kemudian yang ini yang warna biru di dalam ini disebut dengan akson. Kemudian di sepanjang akson ini diselubungi oleh selubung mielin ya, yang mirip bentuk sosis. Ini disebut dengan selubung mielin. Nah, selubung mielin ini disusun lagi oleh sel-sel yang disebut dengan sel Schwann.
kemudian di ujungnya ini bercabang, di sini akan bertemu dengan ujung sel saraf yang lain. Nah, sekarang kita lihat ya fungsi dari setiap bagian-bagian sel saraf ini. Nah, yang pertama di sini ada dendrit. Nah, dendrit ini bisa dilihat di gambar ini ya. Ini yang warna merah, ini adalah dendrit. Dendrit ini membawa rangsangan dari dan menuju badan sel. Nah, karena dendrit ini terletak paling luar, jadi dendritlah yang pertama menerima rangsangan, kemudian dibawa masuk menuju ke badan sel. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua ada badan sel. Jadi badan sel ini yang di tengah, yang ini ya, yang ini disebut badan sel. Dia ini berfungsi menerima rangsangan dari dendrit dan nantinya akan diteruskan menuju ke akson. Kemudian yang ketiga ada akson. Akson ini yang berwarna ini ya, sepanjang ini disebut akson yang diselubungi oleh selubung mielin. Akson ini berfungsi untuk membawa rangsangan meninggalkan badan sel. Jadi dari badan sel, rangsangan akan bergerak menuju akson. Nah, kemudian ada nodus Ranvier. Nodus Ranvier ini merupakan titik pertemuan antara sel swan selubung mielin yang satu dengan selubung mielin yang lain. Jadi ini ya. Nah, itu disebut dengan nodus Ranvier. Nodus Ranvier ini berfungsi untuk mempercepat jalannya impuls atau jalannya rangsangan. Kemudian selanjutnya ada selubung mielin. Selubung mielin ini berfungsi melindungi akson. Ini yang berwarna biru ya, yang tadi mirip sosis. Itu disebut selubung mielin. Ini disusun lagi oleh sel-sel swan. Nah, di sini sel swan ini berfungsi sebagai sel penyokong. Jadi ini merupakan struktur umum dari suatu sel saraf atau neuron. Nah, selanjutnya di sini kita akan bahas mengenai jenis-jenis sel saraf ya. Jadi ada 3 jenis ya untuk sel saraf. Nah, jadi di sini pembagiannya ini dibagi berdasarkan cara neuron memindahkan rangsangan. Yang pertama di sini ada neuron sensorik atau neuron aferen. Nah, neuron sensorik atau neuron aferen ini contohnya ya di bagian B, di gambar bagian B. Kemudian yang kedua ada neuron motorik atau neuron eferen. Nah, neuron motorik itu ini yang digambar bagian A, ini adalah neuron yang umum kita jumpai. Kemudian yang ketiga adalah neuron intermediate atau interneuron, yang ini yang ketiga ya. Ini merupakan neuron yang merupakan penghubung antara neuron motorik dan sensorik. Nah, kemudian yang pertama ya, neuron sensorik atau neuron aferen. Nah, neuron sensorik ini disebut juga dengan neuron aferen. Dia berfungsi untuk menyampaikan rangsangan dari reseptor, jadi dari alat penerima rangsangan yaitu alat indera menuju ke susunan saraf pusat yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Nah, neuron sensorik ini merupakan tipe neuron unipolar, yaitu hanya mempunyai satu tonjolan. Nah, seperti ini ya strukturnya ya. Nah ya, ini disebut dengan tipe neuron unipolar. Jadi ini umumnya ditemukan pada neuron sensorik atau neuron aferen. Ini gambar lainnya ya. Jadi pada saat tubuh kita menerima rangsangan, yang pertama menerima rangsangan dari alat indera itu adalah neuron sensorik dulu. Kemudian nanti akan diteruskan ke susunan saraf pusat, yaitu otak atau sumsum tulang belakang. Kemudian yang kedua adalah neuron motorik atau eferen. Nah, neuron eferen ini dia mengirim impuls. Jadi di sini artinya rangsangannya sudah diolah di susunan saraf pusat ya. Jadi sudah ada pengolahan di saraf pusat. Kemudian selanjutnya saraf pusat sudah dalam bentuk tanggapan ya. Ini akan dikirim ke kelenjar. Kemudian akan melakukan respon tubuh. Jadi akan dikirim ke efektor. Dalam hal ini yang bertindak sebagai efektor itu adalah otot dan kelenjar. Nah, di sini tipenya adalah multipolar. Jadi dia termasuk tipe neuron multipolar ya. Nah, untuk neuron motorik, jadi ini dia bekerja setelah neuron sensorik. Jadi neuron sensorik membawa ke otak, dari otak diolah di situ, kemudian setelah otak mengolah, selanjutnya yang membawa itu adalah neuron motorik. Nah, neuron motorik selanjutnya akan membawa ke efektor atau organ yang memberikan tanggapan. Nah, seperti ini modelnya ya. Jadi motorik itu arahnya seperti ini ya. Nah, jadi dari susunan saraf pusat menuju ke sini, kemudian ini memberikan tanggapan ya, efektor, otot dan kelenjar. Otot dan kelenjar itu adalah efektor. Nah, kemudian selanjutnya di sini interneuron atau neuron konektor atau biasa juga disebut neuron asosiasi atau neuron penghubung.
Kenapa disebut interneuron atau konektor atau neuron penghubung? Karena dia ini merupakan penghubung antara neuron sensorik dan motorik. Jadi penyusunnya ini dia termasuk tipe neuron multipolar ya. Jadi ada dua tonjolannya. Jadi sama dengan tipe neuron pada neuron motorik. Nah, di gambar ini bisa dilihat ya bagaimana fungsi dari neuron konektor. Jadi ini ya, jadi reseptor menerima rangsangan dibawa oleh neuron sensorik menuju ke saraf pusat. Di sini di saraf pusat, neuron konektor ini berfungsi sebagai penghubung antara neuron sensorik dengan neuron motorik. Setelah ada tanggapan, setelah diolah di saraf pusat, barulah neuron motorik bekerja untuk membawanya ke efektor untuk memberikan tanggapan. Nah, jadi yang bekerja duluan adalah sensorik dulu, baru kemudian neuron motorik. Nah, selanjutnya di sini adalah prinsip penghantaran impuls ya. Jadi di sini untuk prinsip penghantaran impuls ini dilakukan oleh neuron sensorik dan neuron motorik ya. Jadi mekanismenya itu ada dua, yaitu melalui sel saraf dan melalui sinapsis. Nah, di sini bisa dilihat ya, jadi ada dua sel saraf yang ini ya untuk melalui sel saraf dan sinapsis. Sinapsis ini merupakan penghubung atau pertemuan antara satu sel saraf dengan sel saraf yang lainnya. Jadi dia titik pertemuan. Sama juga kalau kita bilang terminal ya, terminal neuron yang satu dengan yang lain. Nah, sekarang kita lihat satu-satu ya. Yang pertama itu mengenai penghantaran impuls melalui sel saraf. Nah, penghantaran impuls melalui sel saraf ini terjadi karena adanya perbedaan potensial listrik bagian dalam dan bagian luar dari sel. Jadi di sini ada berhubungan juga dengan listrik-listrik ya. Jadi di sini ada kutub positif dan ada negatif juga. Nah, di sini ada perbedaan kutub listrik atau muatan listrik antara bagian luar sel saraf dan bagian dalam sel saraf. Jika tidak terjadi rangsangan pada sel saraf ini, ya, jadi jika tidak ada rangsangan, maka neuron itu dalam keadaan istirahat. Jadi dia dalam keadaan istirahat. Nah, bisa diperhatikan di sini ada terjadi pembalikan potensial aksi. Jadi di sini dilihat ya pada bagian luar sel saraf itu dia bermuatan positif dan di bagian dalam itu dia bermuatan negatif. Apabila ada rangsangan yang melewati akson ini, maka akan terjadi pembalikan kutub. Jadi terjadi depolarisasi, jadi kutub positif akan berubah menjadi negatif ini ya, dia akan berubah menjadi negatif, yang negatif akan berubah menjadi positif. Jadi terjadi istilahnya polarisasi ya. Jadi membran listrik di luar membran neuron itu awalnya dia bermuatan positif, di bagian dalam itu dia bermuatan negatif. Nah, jika neuron ini dirangsang dengan kuat, maka permeabilitas membran ini akan berubah, maka akan terjadi perubahan permeabilitas membran. Akibatnya polarisasi juga akan berubah. Jadi perubahan polarisasi ini biasanya terjadi di daerah tertentu. Kemudian terjadi pembalikan polarisasi sehingga rantai mengalami rantai reaksi. Nah, jadi impuls ini akan berjalan terus dan di dalamnya juga akan terjadi perubahan potensial. Yang positif berubah menjadi negatif dan yang negatif berubah menjadi positif. Jadi ini akan berjalan di sepanjang akson. Nah, ini menurut penghantaran impuls melalui sel saraf. Nah, sekarang kita lihat bagaimana penghantaran impuls melalui sinapsis. Nah, ini lebih lanjutnya ya, bisa diperhatikan di sini bagaimana impuls berubah pada akson. Jadi ini ya, ini di sepanjang akson sel saraf itu terjadi gerakan impuls. Kemudian selanjutnya itu adalah mengenai penghantaran impuls melalui sinapsis. Nah, sinapsis ini merupakan penghubung antar membran, penghubung yang mengendalikan komunikasi antar neuron yang satu dengan neuron yang lain. Nah, di sini ada struktur sinapsis ya, dia terdiri atas membran prasinapsis, kemudian ada membran postsinapsis dan neurotransmitter. Nah, impuls itu akan tiba di sini, jadi rangsangan akan tiba di sini. Ini disebut dengan tombol sinapsis. Nah, sehingga terjadi peningkatan permeabilitas membran, ion Ca ini masuk ya. Jadi ada ion Ca di sini. Ion Ca akan masuk ke dalam tombol sinapsis. Kemudian di sini akan terjadi peleburan ion Ca di dalam tombol sinapsis. Nah, di sini juga terdapat neurotransmitter yang terdapat di dalam vesikula sinapsis ya. Jadi neurotransmitter ini ada di dalam vesikula. Vesikula itu dia berupa gelembung.
Kemudian selanjutnya vesikula ini yang berisi neurotransmitter itu akan mendekati membran prasinapsis ya. Jadi dia akan mendekat. Selanjutnya di sini akan terjadi membran postsinapsis ya. Jadi dia akan mendekati membran postsinapsis. Kemudian lama-kelamaan dia akan membentuk lengkungan dan akhirnya akan mengeluarkan molekul neurotransmitter menuju ke celah sinapsis. Molekul neurotransmitter ini dia merupakan molekul yang berfungsi untuk menyampaikan rangsangan ke neuron yang lain ya. Jadi dia akan menyampaikan rangsangan ke neuron yang lain. Di sini ada beberapa jenis untuk neurotransmitter, ada berupa asetilkolin, ada juga yang berupa enzim. Nah, apabila di sini neurotransmitternya itu berupa asetilkolin, maka dia bisa dihidrolisis menjadi kolin dan asam etanoat. Kemudian selanjutnya kolin dan asam etanoat ini nantinya akan digunakan lagi apabila terjadi impuls ya. Jadi ini merupakan penghantaran impuls melalui sinapsis yang terjadi dengan adanya bantuan neurotransmitter. Jadi sebenarnya yang mengantarkan ini adalah neurotransmitter karena dia merupakan penghubung antara satu neuron dengan neuron yang lain. Oke, semoga bisa dipahami ya materi tentang penghantaran impuls melalui sinapsis dan melalui sel saraf. Sekian untuk materi pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Silahkan bertanya melalui kolom komentar jika ada yang kurang jelas. Sekian, jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.